Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk segenap rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkenan hadir menonton. Salam kenal dari saya Bang Kikuc, driver ojol Gojek Maros Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi pada malam hari ini saya hanya ingin menginformasikan bahwa untuk saat ini daerah Makassar ya masih memanas. Demo yang ada di depan kantor DPRD provinsi itu pos-posnya dibakar oleh massa dan ada beberapa motor juga yang dibakar di sana. Terjadi ya kericuhan. Dan terkait wafatnya rekan driver ojol kami, yaitu saudara Afan Kurniawan. Beliau wafat ketika sedang menjalankan orderan, mengantar orderan di sekitar area tempat demonstrasi berada. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chat dan pets, welcome, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Jadi bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Pince, hai juga. Hai juga Pince. Terima kasih sudah hadir. Thank you very much. Alhamdulillah kabar baik. Bancet pets. Kabar baik. Cuma situasi saat ini yang situasi yang agak rumit ya untuk Indonesia pada umumnya ya. Apalagi di Kota Makassar juga. Kota Makassar, Jakarta juga lebih parah ya. Dengan adanya beberapa insiden sehingga ada beberapa korban jiwa akibat dari demonstrasi ya. Jadi viral di media sosial, medsos, baik itu di TikTok, Facebook, Instagram, dan di YouTube. Ada rekan ojol yang terlindas ya, bukan sih terlindas tapi dilindas oleh mobil polisi, mobil Barakuda Brimob ya teman-teman. Jadi beliau ini almarhum Afan Kurniawan, yang mana menurut informasi baru berumur 21 tahun dan anak kedua dari 3 bersaudara, dan beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Beliau yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan di saat kejadian itu sebenarnya dia tidak ikut demo ya. Beliau ini tidak ikut demo. Almarhum tidak ikut demo, cuma karena ada orderan di sekitar situ. Jadi dia ceritanya mengantar orderan. Almarhum ini cuma mengantar orderan. Selesai mengantar, ingin pergi, terjadi kericuhan. Nah, jadi dia juga ikut berlari ya. Indonesia pokoknya kita sebagai masyarakat
siap-siap aja kalau bisa bebas DPR. Bukan percuma sih, namun kalau hanya untuk figur doang, nggak ada kerja, ngapain ada DPR. Iya, ini sebenarnya bentuk kekecewaan. Kita kecewa dengan DPR. Tapi jujur saja ya, ini kan hasil pilihan kita sendiri. Ini hasil pilihan dari Mbak Coblos ya. Jadi memang betul bahwa satu suara kalian itu sangat berharga. Kalian yang akan menentukan, kita sendiri yang akan menentukan Indonesia ke depannya akan seperti apa. Ya, mungkin ini bentuk teguran ya kalau menurut saya ya. Ini saya sendiri mungkin yang berpikir. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang mencoblos karena ada uang, dikasih uang 100.000 atau dikasih uang 200.000, sehingga dia mencoblos orang itu ya. Nah, jadilah dia anggota DPR karena menyogok 100.000 atau 200.000 per orang ya. Maka jadilah dia pejabat kita. Nah, adapun dia tidak bekerja ya, itu karena mungkin dia pikir dia kan sudah memberi duluan ya. Jadi tidak salah apa yang terus digaungkan bahwa masa depan Indonesia itu ada pada ujung paku yang kita pegang. Jadi saat kita mencoblos itu, di situ ada masa depan Indonesia. Seperti itu ya. Tapi ya karena hal itu sudah terjadi, tentu kita ya bagaimana caranya supaya bisa lebih baik lah. Saya golput bang, nggak nyoblos. Golput juga itu sebuah pilihan bang. Golput itu juga sebuah pilihan. Jadi karena Anda golput, maka Anda memilih yang menang. Yang menang. Jadi siapapun yang menang maka itu adalah pilihan Anda. Secara tidak langsung. Walaupun Anda bilang saya sebenarnya tidak mendukung dia. Tapi kalau dia menang, seandainya Anda memberikan satu pilihan tertentu, mungkin saja dia tidak menang karena ada perbedaan satu suara, kan. Tapi karena Anda tidak mencoblos, maka orang ini menang. Maka sebenarnya secara tidak langsung inilah dia pilihanmu. Soalnya tidak bagus juga. Tidak bagus juga kalau dibilang golput. Memang kau bilang kau saya pilih. Bukan kau pilih. Memang bukan kau yang memilih. Tapi pilihanmu untuk golput. Maka mau tidak mau, kau mengakui atau tidak, maka yang menang adalah pilihanmu sebenarnya. Kan begitu logikanya bang. Seandainya suara kamu berikan kepada seseorang, bisa saja orang yang menang ini tadi tidak jadi menang. Ini orang ini yang menang. Tapi karena suaramu tidak kau berikan kepada siapapun, maka inilah yang menang. Nah, jadi yang menang ini adalah pilihanmu sebenarnya. Yang golput ke yang menang. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Yang golput ke yang menang suaranya. Karena gara-gara golput, maka lawannya ini tidak bertambah suaranya. Maka dialah yang menang. Seandainya tidak golput kan kemungkinan kau mencoblos yang ini yang satu, bukan yang menang itu. Nah, karena kau mencoblos itu,
belum tentu yang menang ini akan menang, belum tentu ya. Itu sih pikiran apa ya, saya yang berpikir seperti itu. Jadi ini sebuah pembelajaran bahwa kedepannya jangan lagi ada yang namanya money politik lah. Jangan lagi ada yang namanya money politik. Lebih bagus kalau kita memang benar-benar memilih dengan hati nurani yang ada. Karena mau tidak mau, tentu juga itu menjadi pertanggungjawaban kita. Apapun yang kita lakukannya, hal terkecil pun yang kita lakukan, ada semua pertanggungjawabannya. Agak lama baru live di YouTube. Tadi waktu di lokasi di tempat demo, saya sempat live tapi di TikTok. Ririn, halo Ririn. Selamat malam Mbak Ririn, selamat bergabung, terima kasih sudah hadir. Di mana-mana ya, termasuk juga di kota Makassar ini, setiap sudut itu mencekamnya. Ada beberapa titik terjadi demonstrasi dan ada anarkis ya, ada insiden-insiden yang anarkis, terjadi bentrok, dan ada juga pengerusakan yang terjadi. Masya Allah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kawan. Banyak nyamuk, kawan. Mulai dingin. Hawa dingin, guys. Terasa dingin.
Hawa terasa sangat dingin. Selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal, driver Gojek, Makassar, Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salam satu aspal untuk rekan-rekan driver ojol dimanapun berada. Jadi tadi malam tadi ya jam 8 malam di area Kota Makassar itu berlangsung acara bakar lilin. Ini acara bakar lilin ini sebagai bela sungkawa atas meninggalnya saudara kami yang terlindas mobil Barakuda Brimob, saudara almarhum saudara Apan Kurniawan, salah satu driver Gojek yang ada di Jakarta. Itu untuk melepas kepergiannya. Semoga husnul khatimah. Masya Allah, luar biasa. Saya tadi sempat melihat videonya yang beredar, pengantar jenazah beliau, ada ribuan dari rekan-rekan seprofesi, rekan-rekan driver ojol yang mengantar ke pemakaman. Informasi yang sempat saya dapat juga bahwa beliau sebenarnya tidak ikut demo ya pada waktu itu. Cuma beliau ada di posisi itu karena mengantar orderan pesanan dari customer. Dia mengantar orderan ke sekitar tempat demonstrasi berada, dan tiba-tiba terdesak juga sehingga ikut berlari, maka terlindaslah di bawah Barakuda Brimob. Dan informasi yang sempat saya dapat juga bahwa beliau ini masih sangat muda, umur 21 tahun, dan beliau adalah tulang punggung dari keluarganya. Halo juga Is Rohayani, welcome, selamat bergabung. Terima kasih kawan sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi di kolom komentar ya.
Sehat-sehat ya bang. Bang itu almarhum orang mana bang? Itu almarhum dia orang Jakarta. Dia di Jakarta. Benar-benar ya. Saya tidak habis pikir ya. Apa yang ada di benak orang yang ada di dalam mobil tersebut. Khususnya yang sopir ya. Apa yang ada di dalam benak mereka. Olah, mungkin di saat menabrak bisa dianggap itu mungkin tidak sengaja ya saat menabrak, tapi masih dilindas juga. Disitulah sebenarnya tingkat kekecewaan dari kami ya. Saya sampai menetes air mata melihat video-video yang beredar itu. Mungkin masih ada harapan akan hidup, mungkin seandainya mobil Barakuda itu mundur atau diam saja untuk beberapa saat sampai orang yang ada di depan itu minggir ya, mungkin masih bisa selamat. Dan lagian juga itu kan mobil Barakuda ya, itu mobil lapis baja loh. Terus yang pendemo ini kan cuma bawa bambu, bawa kayu, tidak mungkin lah bisa menembus kalian di dalam yang ada di dalam mobil Barakuda itu, kan tidak mungkin. Dekat mana bang? Dulu suami aku di Ciledug. Betul bang. Kurang tahu juga kalau soal itu Mbak Is. Saya juga kurang tahu karena saya Sulawesi. Saya di Sulawesi dan tidak tahu kalau area-area Jakarta itu di bagian area-area mana saja. Beratnya bisa 4 ton bang mobilnya. Iya betul. Bagaimana tidak meninggal ya kalau dilindas. Padahal kan sempat berhenti juga mereka saat menabrak, pak, kan sempat berhenti. Seandainya saat berhenti itu tidak usah dulu maju, tetap saja berhenti karena tidak mungkin kalian bisa diapa-apain juga kan. Namanya lapis baja, tidak mungkin bisa tembus. Cuma kayu sama bambu, tidak mungkin kalian bisa diapa-apakan di dalam yang ada dalam mobil. Diam saja sampai orang yang ada di depan yang kalian tabrak itu ditarik keluar, mungkin masih bisa selamat. Tapi saat kalian kembali melaju, disitulah tidak akan mungkin bisa selamat lagi. Absen dulu bang, tidur host. Absen dulu, mau tidur host. Siap abangku, abang Sambo. Terima kasih abangku.
2 kali ban depan dan ban belakang. Iya, ban depan dulu menyeret, terseret dia beberapa meter itu, terus diinjak ban depan, kemudian diinjak lagi dari ban belakang. Tidak mungkin bisa selamat, tidak ada lagi kata selamat untuk hal itu ya. Sadis memang, lebih sadis dari perlakuan, lebih kejam perlakuan terhadap hewan saja kita masih dilarang untuk menganiayanya kan. Hewan saja kita dilarang untuk menganiaya, apalagi manusia. Entahlah apa yang ada di pikiran dari orang yang membawa mobil tersebut. Kita bisa mencurigai, patut dipertanyakan itu kejiwaan dari orang yang membawa mobil tersebut. Oke teman-teman ya, sekian dulu untuk live kita pada malam hari ini. Sudah waktunya untuk tidur. Terima kasih yang sudah hadir. Bang, kita buat donasi untuk keluarganya bang. Jika ada dari pihak Gojek masih minta nanya, bisa minta. Kurang tahu juga ya kalau soal itu. Ya mungkin ada yang ya nantilah besok ya saya cek apa namanya untuk yang berdonasi, untuk yang berdonasi nanti lewat mana kan. Jadi informasi yang sempat saya dapat juga bahwa mereka itu tinggal di ngekos ya. Dia sewa kos bersama keluarganya 7 orang ya. 8 orang dengan dia. Dia ngekos. Terus dia yang menafkahi keluarganya. Terlihat juga ibunya sangat terpukul sekali saya lihat. Terima kasih bang infonya. Salam untuk teman-teman abang di sana. Siap, salam kembali Iis, Mbak Iis. Oh ya, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Buat istirahat juga. Besok pagi kita bisa kembali bertempur di jalanan untuk mengais receh-receh. Oke, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir Mbak Iis dan yang lainnya. Terima kasih support dan dukungannya. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.